Masyarakat miskin tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Program renovasi rumah di Jawa Tengah tidak sekedar mengentaskan kemiskinan, namun juga menjadi penyemangat untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Ada emak bapak gua, abang gua, adik gua, ponakan gua 3 biji itu udah numpuk banget. Dan makanya gua ngekos ya biar gua punya kamar sendiri lah. Artinya Pak Ganjar memperhatikan Gua ya. Oh, siapa? Tau gak sih sekarang kosan gua naik gara-gara yang samping-sampingnya udah mulai full. Oh, lu pindah ke atas? Enggak, naik harganya. Oh, naik harganya. Berapa jadi 25? Wah, enggak dong, enggak semahal itu. 25.000. Pokoknya naik lah, gara-gara mungkin kosan-kosan di Jakarta kan semakin dekat dan mudah aksesnya semakin mahal. Ah, bukannya dari dulu emang udah mahal ya, kos-kosan? Ada beberapa kalau lu pintar cari, itu ada yang murah. Gua 400. Wah, di mana itu? Ada di daerah gua lah. Di saat tempat lain udah 1, 1 koma ya. Udah free wifi, Ih. air, listrik. Oh, udah masuk. Kadang nyucinya pakai mesin cuci gua. Kadang. Ada. Kadang awal-awal, sekarang udah nggak enak sama temen gua yang punya rumah. Oh, rumah temen lu, iyalah. Di kamar temen lu itu. Iya. Beda dong. Tapi ya sih, gue pernah nemu yang sebegitu murah juga di Kemayoran. Oh, Tapi- itu Jakarta Pusat ya padahal ya? Iya, tapi memang agak masuk pelosok-pelosok. Oh. Nah, gue kan nyarinya sekarang daerah sini apa, ke Pondok Kelapa, agak mahal tapi nyaman. Gitu. Tapi emang ada Lin yang masih 250.000 Lin. Di mana? Ada pokoknya di dekat bagian gua. Oh. Jadi yang punya itu nenek-nenek. Lah, Tapi nggak boleh nyalain TV di situ. Oh, karena listrik boleh bawa mahal. TV kayak kulkas gitu-gitu Iya. lah, AC. ih murah dong 250. Iya, 200. Yang punya nenek-nenek, jadi lu ngekos di situ sembari nemenin dia. Enggak gitu dong. Enggak Serius. gitu. Gue juga masih nemuin kok di daerah Roxy ada 350.000, tapi ya itu setiap malam kalau tidur kalau keberisikan ya wajar lah karena kan samping rel kereta. Oh iya, Iya, iya. berisik banget tuh pasti. Yang kalau apa namanya? Kalau kereta lewat tuh lu Oh, berasa sekali ininya guncangannya. Bukan cuma guncangan juga. Apa tuh? Klaksonnya kan. Oh iya, bikin ngaget. itu alarm otomatis sih. Tapi kenapa tiba-tiba? Tapi gue juga berasa sih kalau ngomongin harga kos-kosan yang Iya kan? sekarang lagi. Karena kalau kita bahas kosan, kita semua anak kosan. Iya, gua ngambil karena saking mahalnya di area karena kita Jakarta ya. Iya. Karena saking mahalnya di daerah Jakarta yang gua lihat mahal, akhirnya gua ambil pinggiran lagi ke arah Depok malah kalau gue. Jauh Tapi masih murah itu, masih kejangkau, nggak nyampe sejuta. Tapi udah AC, parkiran juga luas. Gue juga nggak nyampe sejuta sih. Jauh. Iya. Gua kena sih 1 juta. Cuma karena barang temen jadi agak lebih murah aja. Karena kalau di Jakarta sendiri emang indekos itu udah eksklusif dan rata-rata udah mirip kos-kosan rasa apartemen. Iya, Iya. benar. Kalau kemarin juga kan gue baru mau pindah kosan lagi kan. Mau Lu pindah nyari, mulu ya? iya nyari yang dekat sih. Nggak tahu gue dekat dari mana. Oh, nyari yang penting jauh deket. dari rumah aja sih. Nggak gitu Berarti kan konsepnya. Muda maunya Ada- bebas. Biar pergaulan bebas lu. Nggak ya. gitu. Dekat sama kantor gitu loh. Ya maksudnya kan gue kalau lagi nyari-nyari juga download beberapa aplikasi. Oh, gua yang- tahu tuh. Aplikasi. Beberapa aplikasi yang menawarkan ada lo tempat buat ngekos, ada lo tempat buat tinggal gitu-gitu. Menurut range harga juga ada aplikasi yang emang itu apartemen banget gitu loh. Itu kenanya tuh 2 sampai 3 juta ke atas. Bahkan kalau lo lihat di TikTok ada influencer yang ngekos suka-suka review kosan itu 5 jutaan dia. Gile. 5 juta Ngekos 5 ngekos juta. sebulan. Ngekos 5 juta sebulan itu walaupun 2 digit, tapi kan mikir juga gitu ya, 5.000. 5.000 nggak bisa jadi hak milik pula. Ya kan? Jadi kayak berasa cicilan rumah itu 5 juta. Tapi emang Mending kayak nyicil kosannya rumah bagus. kan. Kalau kayak begitu kan. Nah, nggak tahu nih kenapa nih anak-anak muda sekarang banyak banget suka mikirnya ngekos aja. Lebih better nyari kosan aja lah gitu. Salah satu alasan gue juga selain karena pengen deket sama tempat kegiatan, tempat kerja, capek aja di rumah.
Iya benar, sama udah Oh, close. Case close. Kayaknya alasannya begitu. Kalau gue mungkin lebih ke karena kan dulu gue tinggalnya di Babelan. Iya. Terlalu jauh banget, Iya, itu betul. ujung kemana-mana jauh. Terus pindah ke Cakung, Iya. dapet rusun. Rusun. Oke. Tapi ternyata tidak menampung semua keluarga gue. Jadi Oke, tapi ini rusunnya masih sewa ya? Oh udah. nggak sewa juga sih. Oh, rusun gimana Nami, ya? rusun Tapi Nami. per bulannya lu Sewa, mesti sewa, bayar sewa, kan? Bayar, iya. Bayar Jatuhnya, dong. iya sewa, iya. Tapi penghuni Tapi masih- tetap. Iya penghuni tetap. Oh. Iya, tapi bisa sewa. Cuma bisa, memang bisa. murah banget kan kalau rusun. Ya bagus dong. Bantu, tapi gue nggak bisa nge-cover adik gue. Lu tau, lu pernah liat adik gue nggak? Belum? Oh dia pernah lihat nih? Iya, gedenya Gede segini. banget gitu. Oke. Kan nggak mungkin gue berbagi sharing kamar. Oh, karena Susah, Lin. butuh privacy. Iya. Betul. Zaman sekarang gitu ya. Nah, anak muda kan harusnya agak susah kan katanya kan buat beli rumah kan. Nah, capres Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini nyediain visi misinya buat ngebangun rumah cicilan 5% kalau nggak salah deh bunganya. Selain kayak buat ngebangun rumah juga di desa sama di kota ya, Iya, setahu iya. gua ya. Ini berarti Dia juga se-Indonesia merenovasi ya? merenovasi juga, membuat lingkungan itu menjadi lebih nyaman lah dan karena faktor untuk membuat manusia itu lebih unggul. Kayak Oh, itu niatnya Pak Ganjar gitu ya. Dia mengadakan program seperti itu emang berharap supaya ada lingkungan yang bisa menciptakan SDM unggul lah ya, gitu bahasanya. fasilitasnya juga lebih gampang untuk transportasi umum lah. Nah ini permasalahannya juga beberapa indekos atau beberapa rusun Nawa, rusun Nami di Jakarta ada sebagian yang masih susah transportasi gitu loh. Nah. Yang gue perhatiin, tapi nggak tahu apakah sudah semuanya bisa mudah diakses. Oh juga sih, beberapa malah dipermudah sih. Oh ya? Kayak Ada. misalnya kayak rusun gua kan itu sebenarnya Oke. jauh ya. Dia dekatnya tuh sama Mall Ion JGC. Oh. Cuma memang ya gang kayak gitu loh. Nah, umumnya itu TJ-nya masuk ke rusun. Oh. Jadi dia akan muter di ujung banget rusun baru gitu. Oh. Jadi tuh lucunya tuh kalau misalnya naik Transjakarta di situ, lo kenal semua orang gitu kayak sapa-sapaan, kayak bus Lucu kayak banget bus anjing. itu Iya. lingkungan gitu. Lingkungan satu warga, satu Karena ini ya. naiknya rame-rame orang-orang rusun. Cuma kalau kita bicara soal program yang ditawarkan atau gagasan ditawarkan terkait, karena memang semakin kesini anak Gen Z maupun milenial memang sangat membutuhkan hunian yang layak, Iya. nyaman. Tetapi yang jadi permasalahan berikutnya adalah skema pembiayaannya seperti apa? Apakah sudah ramah terhadap kantong-kantong Benar. Gen Z atau milenial gitu? Itu gimana ya kira-kira ya? Apakah sudah Dari yang gue baca sih secara administrasi sama skema pembayarannya mudah dilakukan, Lin. Oke. Jadi, Artinya Ganjar udah mempersiapkan itu loh ya. Ya betul. Salah satu solusi buat para kaum milenial sama Gen Z lah ke atas buat mempunyai rumah layak huni. Iya, Ketika iya. nanti di saat Betul. kayak wah anak-anak Gen Z sama milenial kan banyak mungkin yang kayak generasi sandwich susah nih gue bakal punya rumah. Nah itu dia. Ini Pak Ganjar sama Yang Pak kemarin Mahfud kita bahas. menawarkan Iya. visi yang membantu milenial sama Gen Z, solusi lah. Iya betul. Ya, karena mungkin juga kalau dilihat ya Jakarta, apalagi di Jakarta ya pusat ekonomi, pusat segalanya lah. Orang yang tinggal ya nggak usah orang-orang dari kota-kota lain yang ngerantau ke Jakarta. Orang yang emang di Jakarta aja kayak rumah gua di Jakarta Timur, gua ngekos di Jakarta Timur juga tapi ujung gitu loh. Lo gue pikir lu perantau. Enggak, mak gue ada di Jakarta Timur juga kebetulan. Tapi kan lu masih beda daerah sih. Tapi sama-sama Jakarta Timur gitu loh. Iya. Lalu Gua Ancol, ngekosnya dia Ancol. nah, itu kan. Ya kan? Maksudnya nggak usah jauh-jauh orang-orang luar, orang-orang di Jakarta juga pada ngekos cari kosan. Iya sama gue juga. Karena yang dilihat itu di sekarang itu kayak satu rumah pun bisa tinggal tuh banyak orang gitu. Ibarat Iya. kayak nanti nih anaknya si ini orang tua 2, anaknya nikah. Iya. Nikahnya tinggalnya di kamarnya dia gitu sama suaminya. Iya. Ya biasa Nanti dong punya kayak gitu. anak. Iya jadi penumpukan nggak sih? Ya makanya waktu gua sempet jadi petugas sensus, itu di satu rumah tuh ada yang sampai hampir 10 kakak. Oh. Karena
kayak di dalam rumah gue cek, ini orangnya mana Bu? Oh ini dia tidur di kamar di lantai 2, yang ini di lantai 3. Jadi di lantai 2 misalnya ada 2 kamar atau 3 kamar. Nah masing-masing kamarnya itu beda tapi masih satu keluarga. Tapi emang bisa di kakaknya beda nomor kakak? Dia kan udah berkeluarga, jadi kakaknya beda lagi. Tapi jadi udah pisah kakak sama kakak kakak orang tuanya. Tapi alamatnya sama? Alamatnya sama. Oh bisa gitu ya? Oh jadi iya sih, ini jadi satu masalah juga kepadatan penduduk. Kita bicara Jakarta ya, karena Jakarta apa? Jakarta ini kan barometer pusat perekonomian ya, jadi akan agak perlu terkonsentrasi nih seperti apa untuk bisa memecah kepadatan penduduk yang itu, tapi tidak juga merugikan warga yang harus ngambil tempat yang agak jauh gitu loh. Kalau dilihat dari case yang tadi gue bilang kan berarti kan itu juga kalau menurut gue sendiri itu jadi salah satu tanda bahwa mereka tuh susah juga buat membeli rumah kan. Iya. Emang susah pastilah kayak gitu. Harga rumah gitu. itu mahal banget ya. Bahkan jadinya orang-orang milihnya ngekos. Kalau nggak salah ini proyeknya juga proyek beli tanah dapat bangunan gitu. Oh, itu pernah dijalanin sama Pak Ganjar juga sebenarnya di Jawa Tengah. Iya. Nah itu yang bakal diusung lagi ketika nanti dia jadi presiden katanya. Dan merenovasi rumah-rumah juga kan katanya. Iya bagus. Kalau tapi bukan hanya di Jakarta ya. Iya betul. Kalau programnya Pak Ganjar ini kan. Jadi kalau dari yang gue pikir sih, kalau misalnya bukan di Jakarta doang dan di daerah-daerah juga, pasarnya orang-orang yang punya kosan ini masih dapat sebenarnya kan, tanpa mengurangi pendapatan orang-orang yang punya kosan. Jadi ya udah nih mungkin orang-orang yang punya kosan pasarnya ini anak-anak rantau. Tapi anak rantau mahasiswa yang kerja di sini tetap bisa membeli rumah di daerahnya. Ya benar, anak rantau jadinya rebutan sama anak akamsi. Iya sih. Iya karena gue juga melihat itu program itu sepertinya dimaksudkan oleh Pak Ganjar memang untuk bisa menyejahterakan akamsi juga gitu loh, warga sekitar, bukan sekedar bicara perantau. Dan si perantaunya justru bisa mendapatkan rumah atau hunian di kampungnya sendiri. Itu bagus sih pemerataan kalau menurut gua. Betul. Kalau ngebahas alasan lo ngekos padahal lo ada rumah di Jabodetabek, kenapa coba? Salah satunya ya gua butuh privacy, gua butuh di umur yang saat ini meskipun masih lajang tapi privacy itu nomor satu. Kan? Kemudian rasanya udah nggak bisa juga untuk diatur-atur sedemikian rupa ketika kita lagi ada di rumah gitu, dan bisa lebih konsentrasi aja. Mungkin itu alasan tadi apa bahasanya? Alasan klise sih. Bukan bang. Biar punya privasi. Apa tadi bahasanya Pak Ganjar? Oh sama ini biar bisa pulang malam. Iya. Gitu. Gue lebih nggak pulang. Ya, maksudnya menciptakan. Anak muda. Maksudnya tadi bahasa lo menciptakan. Party terus. Ya astaga, gue udah berusaha fokus. Teman-teman gue nggak fokus. Menciptakan generasi yang lebih bagus dan karena manusia unggul. Ya manusia unggul. Iya kan, karena kalau lu bayangin lu pulang ke rumah yang penuh, lo capek di kantor, pulang-pulang diomelin lagi, mau tidur masih diomelin, berangkat ke kantor diomelin lagi, stres gila. Iya. Kalau gua sendiri kan udah kayak ya di rumah emang udah penuh lah, rumah gua segedenya nggak seberapa, kayak ada emak bapak gua, abang gua, adik gua, ponakan gua 3 biji itu udah numpuk banget. Dan makanya gua ngekos ya biar gua punya kamar sendiri lah. Artinya Pak Ganjar memperhatikan gua ya. Oh siapa? Memperhatikan sahabatnya gua. alam. Ya Pak Ganjar memperhatikan generasi Gen Z maupun milenial yang mesti memiliki kedepannya punya peluang untuk punya rumah atau hunian yang layak, yang nyaman, dan pastinya lingkungannya tidak mengganggu. Iya betul. Dia ya. Karena faktor terbesar juga kan salah satunya dari lingkungan. Benar. Kan, sama dari lingkup keluarga. Iya, kita harap itu bisa jadi salah satu program yang menarik sih, gue yakin itu menarik banget. Dan iyalah, siapa yang nggak mau punya rumah? Iya sih, banyak rata-rata begitu kan. Kalau ditanya nikah dulu apa punya rumah dulu, antar panjang lagi. Iya udah. Silakan lihat yang di sebelahnya. Nanti aja itu mah. Tapi yang jelas kita cocok banget kalau Pak Ganjar punya gagasan yang keren banget. Gua pikir beliau tuh sudah mengadopsi apa yang sudah dijalankan oleh beliau dan sukses banget di Jawa Tengah, kemudian dan mungkin dikembangkan dan akan dinasionalisasikan
di Indonesia jika beliau terpilih nanti. Amin. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan kita pada episode kali ini. Seperti biasa jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Damn!